warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Zulfa Zakiah dari kelas 2A Program Studi Pendidikan Biologi. Di video kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang proses membuka dan menutupnya stomata beserta dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yuk, langsung aja kita mulai. Proses membuka dan menutupnya stomata serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, ini adalah gambar ketika stomata membuka dan ketika stomata menutup. Masing-masing stomata diapit oleh sepasang sel penjaga atau guard cell. Sel penjaga ini mengontrol diameter stomata dengan cara mengubah bentuk yang akan menyempitkan atau melebarkan celah di antara kedua sel tersebut. Ketika sel penjaga mengambil air melalui osmosis, sel penjaga akan membengkak, dan ketika sel kehilangan air menjadi lembek serta mengkerut, sel-sel tersebut akan mengecil secara bersamaan kemudian menutup ruangan di antaranya. Pada pagi hari terjadi penyerapan ion sehingga stomata membuka, sedangkan pada malam hari terjadi pembebasan ion yang menyebabkan stomata menutup. Stomata pada sebagian besar tanaman umumnya membuka pada siang hari dan menutup pada malam hari. Namun pada beberapa tumbuhan, misalnya kelompok tumbuhan CAM, stomata membuka pada malam hari sedangkan pada siang hari stomata menutup. Menutupnya stomata akan menurunkan jumlah CO2 yang masuk ke dalam daun sehingga akan mengurangi laju fotosintesis. Pada dasarnya, proses membuka dan menutupnya stomata ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kehilangan air melalui transpirasi dengan pembentukan gula melalui fotosintesis. Pengamatan mikroskopis terhadap permukaan daun menunjukkan bahwa cahaya mempengaruhi pembukaan stomata. Pada saat redup atau tidak ada cahaya, stomata tumbuhan akan menutup, dan ketika intensitas cahaya meningkat, stomata akan membuka hingga mencapai nilai maksimum. Mekanisme membuka dan menutupnya stomata dikontrol oleh sel penjaga. Ketika vakuola sel penjaga memperoleh air, sel tersebut membengkak dan menyebabkan tekanan turgor naik. Tekanan turgor ini akan mendesak dinding tipis pada sel penjaga sehingga mengakibatkan stomata membuka. Cahaya matahari merangsang sel penjaga menyerap ion K+ dan air sehingga stomata membuka pada pagi hari. Selanjutnya, proses menutupnya stomata akan terjadi pada saat sel penjaga kehilangan ion K+ yang kemudian disusul dengan hilangnya air melalui proses osmosis yang menyebabkan turgor sel penjaga menurun. Stomata akan menutup apabila terjadi cekaman air. Pada saat cekaman air, zat pengatur tumbuh ABA atau asam absisat diproduksi di dalam daun yang menyebabkan membran menjadi bocor sehingga terjadi kehilangan ion K+ dari sel penjaga dan menyebabkan sel penjaga mengkerut sehingga stomata akan menutup. Pada gambar sebelah kiri menunjukkan bahwa di dalam sel penjaga terdapat kloroplas yang mengandung klorofil. Adanya klorofil pada sel penjaga ini mengakibatkan sel penjaga dapat melangsungkan proses fotosintesis yang menghasilkan glukosa dan mengurangi konsentrasi CO2.
Glukosa akan larut dalam air sehingga air dari jaringan di sekitar sel penjaga akan masuk ke dalam sel penjaga yang mengakibatkan tekanan turgor sel penjaga naik sehingga stomata akan membuka. Yang selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi menutup dan membukanya stomata. Ada 6 faktor. Yang pertama CO2, yang kedua kelembaban, yang ketiga suhu, yang keempat cahaya, yang kelima air, dan yang keenam adalah angin. Faktor yang pertama CO2. Tekanan parsial CO2 yang rendah di dalam daun akan menyebabkan pH sel menjadi tinggi. Pada pH yang tinggi akan merangsang penguraian pati menjadi gula sehingga stomata akan terbuka. Faktor yang kedua kelembaban. Kenaikan kelembaban udara relatif menyebabkan celah stomata mengecil atau stomata menutup. Yang ketiga, suhu. Naiknya suhu akan meningkatkan laju respirasi sehingga kadar CO2 di dalam daun meningkat, pH akan turun dan stomata tertutup. Yang selanjutnya cahaya. Dengan adanya cahaya, maka proses fotosintesis akan berjalan sehingga CO2 dalam daun akan berkurang dan stomata terbuka. Faktor yang kelima, air. Jika tumbuhan kekurangan air, maka potensial air pada daun akan turun, termasuk sel penutupnya, sehingga stomata akan tertutup. Faktor yang terakhir adalah angin. Angin berpengaruh terhadap membuka dan menutupnya stomata secara tidak langsung. Pada saat angin bertiup kencang, dapat menyebabkan pengeluaran air melalui transpirasi seringkali melebihi kemampuan tumbuhan untuk menggantinya, sehingga daun dapat mengalami kekurangan air dan tekanan turgornya turun, maka stomata akan tertutup. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.